Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun tahun ini kita mau ngerayain Jumat Agung di rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Walaupun di luar kita sedang mengalami wabah COVID-19 ini, tapi percayalah bahwa Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Walaupun perekonomian lagi gak stabil, tapi percayalah bahwa Tuhan juga yang akan selalu kuatkan kita. Amin. Tuhan selalu ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Kita mau naikkan satu pujian ini. Kita mau sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Kau ada bersama kami Tuhan. Yes Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku
berat untuk mengalami masa-masa ini. Mungkin terlalu berat bagi keluarga kita untuk mengalami masa ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang akan selalu kuatkan kita. Kita yang mungkin lelah, kita mau datang di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan katakan, marilah semua datang kepadaku. Engkau yang letih lesu, engkau yang jerih lelahmu. Engkau telah terlalu lelah untuk menghadapi kehidupan ini. Kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Sebab Dia akan kuatkan kita, Dia akan sanggupkan kita untuk menjalani setiap kehidupan ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Bersamamu Tuhan, melewati semua. Tuhan bersama kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Yang kami mau Tuhan, kami pun juga mau terus setia Tuhan ada bersamamu ya Bapa. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau buka pikiran kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami memperingati kembali Tuhan kasih dan pengorbananmu yang sungguh ajaib, yang sungguh baik buat kehidupan kami. Biarkan hari ini Tuhan kami boleh menerima Tuhan suatu berkat yang baru, sesuatu kekuatan yang baru, suatu anugerah yang baru lagi Bapa. Boleh kami terima Tuhan hari ini ya Bapa. Bertatalah Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, bertatalah Tuhan dalam pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya buat Tuhan kita. Bapak Ibu percaya bahwa darahnya telah tebus kita. Amin. Amin. Darahnya sudah bebaskan kita dari segala dosa. Amin. Amin. Oleh kuasa darahnya Dia telah bangkitkan kita. Oleh darah
kita. Kita mau terima anugerah Tuhan tersebut. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara kita tuh sudah jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan sangat merindukan kita. Tuhan sangat merindukan kita untuk datang di hadapan-Nya. Kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Sebab karena anugerah-Nya yang sungguh indah. Mungkin selama ini kita jauh jatuh ke dalam dosa. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali di hari yang baik ini, di Jumat yang agung ini. Kita diingatkan kembali bahwa kita sudah lunas
Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap anugerah-Mu, pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kami bersama-sama akan mempelajari apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami minta Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menolong kami, sehingga ketika firman ini disampaikan, ketika kami mendengar apa yang menjadi firman Tuhan, itu boleh berbicara kepada setiap kami, dan itu boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Ya, Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini kita belajar tentang satu tema, Winning the Battle of Sins. Kita berbicara tentang bagaimana kita menang di dalam atau atas perbudakan dosa. Nah, hari ini izinkan saya berbagi kepada kita bersama tentang betapa mahalnya harga yang dibayarkan oleh Kristus untuk penebusan dosa manusia. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama membuka Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat pertama sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, Yesus berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya ia menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka sesungguhnya manusia sementara berjalan menuju kepada kematian. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Nah, di dalam perjanjian lama, maka kita akan menemukan bagaimana kehidupan manusia, sejarah hidup manusia, mereka selalu jatuh bangun di dalam dosa. Alkitab di dalam perjanjian lama kita akan menemukan bagaimana manusia selalu berkutat dan hidup di dalam dosa. Itu merupakan gambaran. Dan Alkitab memberikan kepada kita juga gambaran tentang kesempatan yang sesungguhnya Allah berikan kepada manusia. Agar manusia bisa hidup baik, agar manusia itu bisa hidup benar. Kesempatan itu diberikan. Dan itu kita bisa melihat bagaimana ketika Nuh diselamatkan dari air bah. Namun kenyataannya, Alkitab mencatat setelah itu manusia mendirikan Menara Babel. Dan kemudian murka Allah turun atas manusia. Manusia kembali jatuh, bangun di dalam dosa. Kesempatan demi kesempatan diberikan kepada manusia. Bahkan kemudian di era Musa Allah memberikan hukum Taurat. Tetapi itu pun tidak mampu kemudian membuat manusia hidup benar, hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Perjalanan hidup manusia dalam perjanjian lama memberikan gambaran kepada kita. Bagaimana terbukti bahwa manusia tidak pernah mampu untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Mereka terus-menerus mempersembahkan korban penghapus dosa dari waktu ke waktu. Makanya di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat pertama tadi dikatakan bahwa hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan orang yang mengambil bagian di dalamnya. Entah itu imam besar, entah itu umat Allah. Di sini penulis Ibrani ingin menjelaskan kepada kita bagaimana manusia gagal, bagaimana manusia tidak mampu memenuhi ketetapan Allah. Karena itu maka manusia dari waktu ke waktu mereka selalu dan harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Sehingga umat Allah disadarkan dan diingatkan kembali bahwa mereka adalah orang yang berdosa, bahwa mereka adalah orang yang lemah, dan bahwa mereka memerlukan Allah untuk mengampuni dosa mereka.
Bapak Ibu Saudara, harus kita akui betapa luar biasanya orang-orang di dalam perjanjian lama dalam hal beribadah, dalam hal dedikasi dan pengorbanan mereka itu tidaklah kecil, itu tidak sedikit, itu tidak sederhana. Bisa kita bayangkan, 3 kali dalam 1 tahun umat Allah harus berkumpul di Yerusalem untuk mereka mempersembahkan korban. Pada hari raya Paskah, pada hari raya Pentakosta, dan pada hari raya Pondok Daun. Mereka harus berkumpul dari seluruh penjuru bumi. Bukan hanya dari luar kota, tetapi dari belahan bumi manapun, maka orang-orang Yahudi mereka harus datang dan mereka harus berkumpul di Yerusalem. Mereka datang untuk mempersembahkan korban. Makanya tidak heran kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, maka kita akan menemukan ketika pencurahan Roh Kudus itu ada berbagai banyak orang dari berbagai bahasa. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Kapadokia, ada berbahasa Yahudi. Ada orang-orang dari Asia Kecil, orang-orang dari Afrika, semuanya berkumpul. Mereka datang untuk merayakan dan mempersembahkan korban. Kesadaran mereka tentang dosa mendorong mereka untuk mereka terus-menerus mempersembahkan korban penghapus dosa, sambil mereka memohon pengampunan daripada Allah. Tetapi Alkitab hari ini menjelaskan dan menegaskan kepada kita bahwa domba jantan itu tidak mungkin menghapus dosa manusia. Makanya penulis Ibrani ingin menyampaikan kepada kita 2 hal. Pertama, bahwa hukum Taurat tidak mungkin menyelamatkan manusia. Yang kedua, bahwa hukum Taurat tidak mungkin menghapus dosa manusia. Diperlukan korban yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Domba jantan, lembu jantan adalah gambaran tentang korban yang sempurna yang akan dikerjakan Kristus di atas Kalvari. Makanya di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya sekalipun itu dipersembahkan menurut hukum Taurat. Nah, pagi hari ini izinkan saya untuk berkata kepada Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Jangan terburu-buru kita merasa bahwa kita berkenan kepada Allah karena ibadah yang kita lakukan setiap hari bahkan setiap minggu. Jangan terburu-buru kita merasa bahwa kita berkenan kepada Allah oleh karena persembahan dan perpuluhan yang kita bawa ke dalam gereja. Karena itu semua tidak bisa membuat Allah terpukau atas kehidupanmu dan hidupku. Ibadah kita belum tentu karena kita mengasihi Allah. Tetapi orang yang mengasihi Allah maka dia pasti akan datang dan beribadah kepada Allah. Karena itu pikirkan, camkan dan renungkan baik-baik. Apakah ketika kita datang dan beribadah, sesungguhnya kita datang dengan hati yang mengasihi Allah? Camkan dan renungkan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang pengorbanan yang sempurna, maka kita bisa memahami dan kita tahu persis bahwa itu tidak pernah sederhana. Korban bukan sekedar kurban, tapi ini kurban yang sempurna. Kurban yang benar-benar murni, suci, dan tanpa cacat celah. Nah, kesempurnaan sebuah pengorbanan, ketika Kristus dikatakan bahwa dia akan menjadi anak domba Allah yang dikorbankan menjadi korban penghapus dosa umat manusia. Kesempurnaan sebuah pengorbanan itu diperlukan 2 hal. 1, kerelaan, 2, ketaatan. Tidak mudah bagi seorang ayah, bagi seorang bapak untuk mengorbankan anaknya bagi penebusan dosa manusia. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengingatkan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, sehingga ia memberikan, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban tebusan manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Diperlukan ketaatan. Makanya Filipi pasal 2 mengingatkan kepada kita, mengajar kepada kita, menuntut dan mendorong kepada kita untuk kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus, yang tidak pernah menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan,
melainkan dia memilih mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba dan dia menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan dirinya dan taat, bahkan sampai dia taat mati di atas kayu salib. Semuanya dilakukan dengan penuh kerelaan, tanpa paksaan. Semuanya dilakukan dengan penuh ketaatan akan kehendak Bapaknya, bukan kehendak dirinya. Ketika Yesus memutuskan untuk taat kepada kehendak Bapa, maka ada banyak hal yang harus dia tinggalkan. Kemuliaannya, kehormatannya, kebesarannya, keagungannya harus dia tinggalkan dan dia menjadi sama dengan manusia. Itu bukan sesuatu yang sederhana untuk dilakukan. 10 atau 11 tahun yang lalu, dikatakan bahwa ada pelayar asal Inggris yang bernama Paul dan Rachel Chandler. Mereka diculik dan disandra oleh perompak Samaria selama kurang lebih 13 bulan. Mereka ditempatkan di satu daerah Somalia yang sangat panas. Mereka sangat menderita ketika mereka dalam sandra oleh para perompak itu. Sampai kemudian akhirnya mereka dibebaskan setelah para penculik itu minta tebusan yang tidak sedikit. Sampai hari ini tidak pernah diketahui berapa besarnya tebusan itu. Tetapi tebusan itu kemudian menyelamatkan nyawa dari Paul dan Rachel Chandler. Paul Chandler pernah bilang begini, semua penebusan yang mereka alami itu sangat sulit dipercaya. Tidak mudah untuk dipercaya. Katanya, semua itu terlalu bagus untuk menjadi sebuah kenyataan. Kisah ini bisa saja membuat kita terpukau. Sekalipun kita tahu bahwa pengorbanan yang dilakukan bagi Paul dan Rachel, itu bukanlah pengorbanan yang sempurna seperti yang Kristus lakukan bagi saudara dan saya. Seperti mahalnya tebusan yang dilakukan, yang diberikan bagi Paul dan Rachel. Demikianlah gambaran sederhana tentang pengorbanan, penebusan yang dilakukan Kristus bagi kita. Penebusan dosa adalah sesuatu yang dibayarkan Kristus untuk kebebasan manusia dari belenggu perbudakan dosa. Kita diselamatkan, kita dibebaskan dari belenggu budak dosa oleh kematian dan pengorbanannya di atas Golgota. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19. Mari kita buka Alkitab itu dan kita simak baik-baik. Dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menebus kita bukan dengan emas. Dia menebus kita bukan dengan perak. Dia menebus kita bukan dengan uang seperti yang dilakukan seseorang bagi Paul dan Rachel Chandler. Dia menebus kita dengan darahnya sendiri. Dia menebus kita dengan dirinya sendiri. Dia seperti domba yang keluh diam tak bicara satu patah kata pun ketika dia harus dibawa masuk ke dalam tempat pembantaian. Mahalnya penebusan Kristus, mahalnya pengorbanan Kristus, bukan hanya karena kita tidak akan pernah mampu menghitung dan membalasnya. Tetapi mahalnya pengorbanan Kristus adalah karena memang sesungguhnya tidak ada sedikit pun kelayakan bagi manusia untuk menerimanya. Izinkan saya bertanya kepada setiap kita masing-masing hari ini. Sebutkan dan katakan satu saja alasan bahwa kita layak untuk ditebus. Sebutkan dan katakan satu alasan bahwa saudara dan saya
layak untuk menerima keselamatan. Tidak ada satu hal pun dalam diri kita yang membuat kita pantas untuk menerima anugerah itu. Gak ada. Terlalu mahal. Sepanjang hidupmu melayani Dia pun, itu tidak akan pernah bisa membalas semua pengorbanannya. Rasa lelahmu ketika harus melayani, itu tidak akan pernah bisa membalas tetesan darahnya di atas Kalvari. Dia berkorban hingga hembusan nafasnya yang terakhir. Tanpa sedikit keluhan, tanpa sedikit pun penyesalan. Bahkan Yesaya mengatakan bahwa begitu buruk rupanya, tidak lagi seperti anak manusia. Wajahnya tidak lagi dikenali, bahkan tidak ada orang yang ingin melihatnya. Kalau kita melihat lukisan, kita melihat foto, kita melihat gambar apapun tentang luka yang ada pada tubuh Kristus, itu belum sebanding. Masih terlalu bagus, masih terlalu cakep Tuhan di dalam lukisan itu. Tidak ada satu pelukis pun, tidak ada seorang seniman pun yang bisa melukiskan gambaran hancurnya penderitaan Kristus. Gak ada. Dalam penderitaannya Dia tetap diam. Dalam penderitaannya Dia tetap taat kepada kehendak Bapaknya. Sampai di kalimat terakhir di atas Kalvari Dia berkata, "Ya Bapa, ya Allah, kuserahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu, kuserahkan nyawaku." Maka setelah itu selesai semuanya. Demi saudara dan saya, demi hidupmu dan hidupku, Kristus bertarung dengan hebat 2000 tahun yang lalu. Syukur kepada Allah karena Kristus memenangkan pertarungan itu. Dia menang atas dosa, Dia menang atas maut. Kita diselamatkan, kita dikuduskan, dan kita menjadi warga kerajaan Allah. Pertanyaannya, setelah apa yang Kristus lakukan buat hidupmu, masihkah hari ini kita akan tetap berkecimpung di dalam dosa? Setelah apa yang Kristus lakukan di atas Kalvari, masihkah kita akan menjalani hidup kita dengan cara yang sia-sia? Tanyakan itu pada hati nuranimu. Tanyakan itu pada jiwa dan batinmu. Pantaskah kita menganggap rendah dan murah semua pengorbanannya? Pikirkan itu. Bukankah Ibrani berkata, ayat yang ke-10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jangan kita berpikir apa yang Dia lakukan, pengorbanan penebusan yang Dia lakukan, yang menyelamatkan kita, kemudian membuat kita hidup bebas semau kita. Dan orang yang sadar betul, orang yang paham betul, orang yang menghargai sungguh-sungguh pengorbanannya, maka dia tidak akan menjalani hidupnya dengan cara yang sia-sia. Dia tidak akan memperlakukan tubuhnya dengan cara yang jahat. Dia tidak akan memperlakukan sesamanya dengan cara yang jahat. Dia tidak akan melakukan ibadahnya dengan cara yang tidak hormat. Dia tidak akan menjalankan rutinitas pelayanannya hanya karena rutinitas semata. Dia akan taruh hatinya di situ. Apapun yang umat Allah lakukan, ketika dia sadar betul tentang pengorbanan Allah, maka ada sikap hormat di dalamnya. Hari ini Tuhan hanya meminta satu hal dari kita. Hiduplah dengan dalam kekudusan. Petrus berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita dituntut untuk hidup di dalam kekudusan. Kita dituntut untuk hidup seperti Kristus hidup. Sangkal dirimu, pikul salib, ikuti cara Dia hidup.
Dikatakan dikuduskan itu artinya dipisahkan. Dikatakan dikuduskan itu artinya dikhususkan bagi Allah. Bukan bagi dunia ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita dikuduskan bagi Allah, ketika kita memutuskan untuk menjadi umat yang kudus bagi Allah, akan ada banyak tantangan di situ. Kita akan ditawari dengan banyak kemilau dunia ini. Iblis akan menawarkan kepada kita banyak kesenangan di dunia ini. Tujuannya supaya kita terpikat, supaya kita tertarik, supaya kita terpesona. Lalu kemudian kita hanyut dan binasa di dalamnya. Ketika kita memutuskan untuk menjadi orang yang kudus bagi Allah, mungkin saudara akan dianggap aneh oleh orang-orang dunia. Itu wajar. Itu lumrah. Tetapi maukah engkau memutuskan, sekalipun engkau dianggap aneh, engkau memutuskan untuk engkau tetap hidup kudus bagi Allah. Pikiranmu yang seringkali berpikir tentang hal-hal yang jahat dan yang tidak berkenan kepada Allah. Maukah mulai hari ini kita memutuskan untuk memikirkan hal-hal yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Mata kita yang seringkali menatap tajam akan hal-hal yang seharusnya tidak kita lihat. Maukah hari ini kita memutuskan untuk mengarahkan mata kita memandang kepada kemuliaan Allah? Mulut kita yang seringkali mengatakan hal-hal yang tidak pantas dan menghancurkan kehidupan banyak orang. Maukah hari ini kau memutuskan untuk mengatakan hal-hal yang menghidupkan banyak orang? Tanganmu yang seringkali mengerjakan hal-hal yang jahat hanya demi kesenangan dan keuntungan dirimu sendiri. Maukah hari ini kau memutuskan untuk menggunakan tanganmu bagi kemuliaan nama Allah, menolong kehidupan banyak orang? Kakimu yang seringkali berjalan kepada hal-hal yang jahat dan salah, tanpa pernah kita mau berpikir kemana ujung jalan hidup kita. Maukah hari ini kau memutuskan untuk kau berjalan seturut dengan kehendak Allah, dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketaatan, tanpa keluh kesah, tanpa sungut-sungut, dan tanpa tuntutan kepada Allah. Lakukan itu dengan tulus, lakukan itu dengan murni, lakukan itu dengan sikap penuh hormat. Karena kita sadar betul, semua yang Dia lakukan bagi hidup kita itu terlampau mahal, dan seumur hidupmu kau tak akan pernah sanggup untuk menghitung dan membalasnya. Nah, hari ini saya mau tantang setiap kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya mau tantang hari ini pada setiap kita masing-masing. Kalau engkau sepakat dengan saya untuk hidup kudus bagi Allah mulai hari ini, tutup matamu, angkat tanganmu, taruh tangan kananmu di dada. Ambil keputusan untuk kau hidup benar di hadapan Allah. Ambil keputusan untuk kau hidup kudus bagi Allah. Sekalipun engkau aneh bagi dunia ini, sekalipun engkau dikucilkan dari dunia ini, sekalipun engkau dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarmu, putuskan untuk kau hidup benar bagi Allah. Itu keputusan. Angkat tangan. Biarkan Tuhan berbicara kepadamu siang hari ini. Kalau Dia mengingatkan engkau tentang dosa-dosa kebiasaan jahatmu yang kau lakukan sampai hari ini, izinkan Dia berbicara dan menegurmu. Izinkan Dia menampar dan menyambukmu untuk engkau membawa engkau kembali kepadanya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku Tuhan oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan
untuk lebih mengasihimu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihimu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia lebih sungguh. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan, pagi siang hari ini kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur buat semua pengorbanan 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari Kau berikan diri-Mu. Di atas Kalvari 2000 tahun yang lalu Kau teteskan, Kau curahkan semua darah-Mu, membasahi kami, membasuh kami, menebus kami, menyelamatkan kami.
mengangkat kami dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal, membawa kami daripada kegelapan menuju kepada terang-Mu yang ajaib. Kau menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia kepada cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Siang hari ini Ayah, aku berdoa demi Allah yang hidup, buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka duduk diam saat ini. Aku berdoa Roh Allah, Kau bekerja atas setiap hati dan jiwa kami. Kau bekerja atas setiap batin dan hidup kami. Kuasai pikiran kami, rubah cara berpikir kami, rubah sikap hati kami, rubah sikap hidup kami. Kami gak mau lagi menyia-nyiakan anugerah. Kami gak mau lagi menjadi orang-orang yang menganggap rendah dan murahan semua pengorbanan. Karena sepanjang hidup kami, sepanjang hayat kami, sepanjang kaki kami berpijak di atas bumi, sepanjang nafas itu tetap ada di kandung badan kami, selama itu gak akan pernah mampu kami membalas dan menggantikan semua karya penebusan-Mu bagi kami. Takkan pernah mampu kami membalas. Siang hari ini Kau berbicara kepada umat-Mu Tuhan. Kalau ada setiap kami di antara kami yang sampai hari ini kami tetap berkecimpung di dalam dosa, kalau sampai hari ini kami tetap hidup dengan cara kami yang sia-sia, kalau sampai hari ini pikiran kami, mata kami, telinga kami, kaki kami, tangan kami, hati kami semuanya najis adanya di hadapan, demi Allah yang hidup, saat ini Kau membasuh kami. Saat ini Kau menebus kami, memujikan kami, memurnikan kami kembali. Kami gak mau lagi hidup bertentangan dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk kami menjalani hidup dengan penuh kerelaan dan ketaatan akan kehendak-Mu, supaya satu hari nanti kami boleh mendengar Engkau berkata dari atas surga, inilah anakku yang Kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu. Berbicaralah terus lebih jauh, lebih dalam kepada setiap kami, supaya sungguh mulai hari ini dan selama-lamanya kami akan tetap hidup kudus, berkenan kepada Allah, hidup di dalam kerelaan dan ketaatan akan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, sebagaimana biasa kita boleh melakukan sakramen perjamuan kudus, walaupun mungkin hari ini adalah sesuatu yang berbeda, di mana Bapak Ibu Saudara melakukannya di rumah. Firman Tuhan berkata bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri yang Dia sampaikan sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, yaitu agar kita memperingati kematian dan sengsara Tuhan Yesus sampai Ia datang pada kali yang kedua. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita bahwa inilah tanda perjanjian baru dari kasih Allah, di mana pada saat kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, yang melambangkan tubuh Tuhan yang hancur, dan cawan air anggur yang membayangkan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Demikianlah harga dari penebusan dan pengampunan dosa kita. Dan perjamuan kudus juga mengingatkan kita, inilah perjamuan persekutuan demi korban sengsara Tuhan Yesus, sehingga kita boleh diperdamaikan kembali dengan Tuhan dan sesama, dan kehidupan Tuhan Yesus menjadi nyata di dalam hidup kita hari lepas hari. Saya ingin kita mempersiapkan hati, Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur, boleh mempersiapkan perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama-sama. Sebelumnya kita mau naikkan pujian ini. Anugerah-Mu
memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru, anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, terima surga-Mu. Katakan sekali lagi, hanya oleh anugerah-Nya yang mengangkat kita, yang memeluk kita, yang memulihkan kita. Dia boleh membawa kita dalam satu kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau bebaskanku ke hidup yang baru, anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, terima surga-Mu. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan mengingatkan bahwa sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, baiklah kita boleh memeriksa diri kita. Kalau ada dosa-dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, kalau ada kebencian, kepahitan di dalam hati yang belum kita lepaskan, mintalah pengampunan dari Tuhan. Bereskan segala hal yang akan menghambat berkat Tuhan melalui perjamuan kudus ini tercurah bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, ketika kami merenungkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kematian-Mu Tuhan yang membebaskan kami, kematian-Mu yang membawa kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Hamba berdoa Tuhan saat ini, kami mohon ampun kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang sudah kami perbuat, atau kami ucapkan, atau kami pikirkan, bahkan dosa-dosa yang terpendam di dalam hati kami. Kami berdoa saat ini, biar Engkau yang menyucikan, mengampuni Tuhan. Kami mau membereskan itu di hadapan-Mu. Kami mau tinggalkan segala kehidupan yang lama, sehingga kami boleh menerima berkat melalui perjamuan kudus ini. Hamba percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh meyakini kuasa-Mu dinyatakan melalui perjamuan kudus ini, maka yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat akan beroleh penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau sambut berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang menerima roti, mari kita angkat di tangan kanan tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama tubuh Tuhan yang hancur bagi kita. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga sesudah makan ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, di tangan kita boleh mengingat darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib. Setiap tetesnya menghapus setiap dosa kita. Mari kita menghargai darah Tuhan Yesus, sehingga kita boleh hidup berkenan di hadapannya. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini dalam roh ketika kami berdoa bersehati Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Kami percaya kami boleh menerima berkat. Kesembuhan sudah menjadi bagian kami yang sakit. Kekuatan menjadi bagian kami yang lemah. Penghiburan menjadi bagian kami yang berbeban berat. Hamba berdoa Tuhan, bahkan hamba percaya sepanjang 1 bulan mendatang Tuhan akan memimpin hidup kami di dalam kemenangan. Hidup kami Tuhan boleh memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ada kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kesehatan Tuhan limpahkan, kekuatan Tuhan berikan. Semangat belajar bagi anak-anak kami yang menempuh studi di rumah. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Dan Tuhan hamba berdoa, berkati setiap pekerjaan, setiap usaha. Hari-hari ini Tuhan, mungkin masa-masa yang sulit bagi beberapa orang yang mengandalkan penghasilan harian. Tetapi hamba percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan setiap sidang jemaat-Mu. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita mau angkat kedua tangan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih dari Allah Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa di dalam ibadah Paskah hari Minggu mendatang dengan satu sukacita bersama dengan Tuhan. Haleluya.